Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Kak Komar di channel Utak-Atik Matematika. Pada kesempatan kali ini, kakak akan melanjutkan materi dimensi 3, yaitu jarak titik ke bidang. Yang di video sebelumnya, kakak sudah pernah bahas jarak titik ke titik dan jarak titik ke garis. Oke, kita lihat review materi sebelumnya, ya. Di semua materi sebelumnya, adik-adik masih ingat kita punya rumus-rumus istimewa, ya. Rumus-rumus istimewa yang pertama panjang EG, ya. Ini EG, masih ingat EG sama dengan A akar 2. Ini diagonal bidang. Kemudian jarak E ke titik C, nah ini ya, diagonal ruang EC itu sama dengan A akar 3. Nah, kemudian jarak titik E ke tengah-tengah, ini ya, ke tengah-tengah yang BC, misalkan kita P. Nah, ini jarak titik E ke titik P, ini sama dengan setengah A akar 9. Dan jarak titik E ke tengah-tengah ini ya, ke tengah-tengah yang bawah itu sama dengan E, misalkan ini Q ya, Q, Q sama dengan setengah A akar 6. Dan jarak titik E ke tengah-tengah AD, nah ini tengah-tengah AD, ini R ya, ER panjangnya setengah A akar 5. Oke, konsep selanjutnya yang perlu adik-adik pahami yang ini ya. Kalau ada segitiga, ini ada segitiga, kemudian ini ya, segitiganya segitiga sama kaki, maka proyeksi titik A ke garis titik C ke garis AB itu pas tengah-tengah. Nah, gini ya. Ini jaraknya itu pas ke tengah-tengahnya proyeksinya. Kemudian yang satu lagi yang bisa kita gunakan yaitu perbandingan luas segitiga ya. Kalau ada set, nah ini ada segitiga A, B, C. Ini ada siku-siku di sini ya. Kemudian ini ada siku-siku lagi. Ingat, rumus luas segitiga itu setengah alas kali tinggi. Atau alas kali tinggi, kita langsung aja deh ya. Alas kali tinggi berarti alasnya yang AB dikali tingginya. Kayak alas dengan tinggi selalu siku-siku. Berarti tingginya yang X. AB dikali X sama dengan ini AC. Kalau alasnya AC berarti tingginya yang CB. Ini materi atau konsep dasar yang kemarin kita bahas dan harus teman-teman pahami kembali. Oke, kita lanjut ke konsep jarak titik ke bidang ya. Konsepnya gimana? Misalkan di sini ada pertengahan ya, kakak tuliskan di sini ada tengah-tengah bidang atas ya. Di sini ada titik P tengah-tengahnya. Nah, tentukanlah jarak dari titik P ke bidang ABCD ya. Caranya jarak itu, ingat, jarak itu yang dimaksud adalah jarak terdekat titik ke bidang. Jarak terdekatnya, cara menentukannya kita tarik garis yang tegak lurus dengan bidang. Nah, ini garisnya. Ini dan di sini kakak tuliskan ini hasil proyeksi titik P pada pada bidang ABCD itu misalkan P aksen. Nah, jadi tarik garis yang tegak lurus dengan bidang. Nah, kemudian dari mana kita bisa menentukan bahwa P aksen ini merupakan garis yang tegak lurus bidang? Nah, oke, konsepnya gini, perhatikan. Kalau sebuah garis, nah ini garis PP aksen tegak lurus dengan bidang, maka ya PP aksen ini akan tegak lurus dengan garis yang terletak pada bidang ABCD dan melalui titik P aksen. Nah, sebagai contoh,
Misal gitu ya. Garis yang melalui garis yang melalui P aksen di bidang ABCD, misalkan garis yang ini. Nah, gitu ya. Ini terletak pada bidang ABCD dan dia tegak lurus kan ya? Tegak lurus. Tapi satu aja nggak cukup. Jadi harus setiap garis yang melalui P aksen ya pada bidang ABCD harus tegak lurus dengan PP aksen. Oke, kita ambil garis yang lain. Kan yang ini. Nah, di sini tegak lurus juga. Oke. Nanti bisa dicek juga sama garis yang nah ini tegak lurus. Nah, jadi setiap garis yang melalui P aksen pada bidang ABCD itu selalu tegak lurus dengan P aksen. Oke, namun kadang-kadang kita sulit untuk menentukan garis yang tegak lurus dengan bidang ABCD secara langsung. Maka caranya gimana? Caranya ini sebagai gambaran aja ya. Anggap aja kita tidak tahu PP aksen gitu. Nah, caranya gimana? Caranya kita proyeksikan titik P ini ke sembarang garis yang ada di bidang ABCD. Oleh ya, sembarang garis yang ada di bidang ABCD. Misal kita proyeksikan titik P ini ke bidang AD. Ke garis AD. Nah, proyeksikan ke garis AD. Nah, ke sini nih. Ya. Nah, coba perhatikan di sini A ke P, ya, A ke P dengan D ke P panjangnya sama, ya, panjangnya sama, artinya segitiga sama kaki ya. Nah, kalau segitiga sama kaki berarti proyeksinya terletak di tengah-tengah ini. Berarti katakanlah di sini P aksen. Atau jangan P aksen, kita ganti jadi Q aja ya. Nah, ini proyeksi P ke garis AD itu titik Q. Pasti di tengah-tengah. Ini ya. Ini siku-siku. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita cari garis yang sejajar dengan AD pada bidang ABCD ya. Nah, misalkan kita ambil garis yang BC. Nah, garis yang BC. Nah, kemudian si titik P ini kita proyeksikan lagi ke garis yang BC-nya. Maka sama ya, pasti akan ada di tengah-tengah juga. Nah, gini. Ini katakanlah titik R. Kemudian kita tarik garis dari Q ke R. Garis. Nah. Maka jarak titik P ke bidang ABCD ya, ini diwakili oleh jarak titik P ke garis PQR gitu. Jadi diwakili oleh garis ini nih, jarak titik ke bidangnya. Ini kan sama kaki juga ya, sama kaki juga, berarti dia akan terletak di tengah-tengah. Oke, gitu ya. Jadi kalau kita nggak bisa langsung menentukan si garisnya ya, garis yang tegak lurus dengan bidangnya, boleh kita proyeksikan titik P ke sembarang garis yang berada di bidang ABCD, kemudian cari garis yang sejajar dengan garis tersebut ya. Tadi yang AD, kita ambil yang BC. Boleh nggak ambil garis yang tengah-tengah ini? Boleh ya, boleh. Oke, gitu. Ini langkahnya. Oke, biar teman-teman paham, kita langsung aja ke contoh-contoh soalnya. Nah, kita lihat contoh soal yang pertama. Kita mulai dari yang termudah dulu, insya Allah ya. Tentukan jarak titik A ke bidang BCGF. Bidang BCGF, ini ya, berarti kita tarik garis yang tegak lurus dengan bidang BCGF ya. Tarik garis dari A yang tegak lurus dengan bidang BCGF. Kira-kira yang mana garisnya?
ini langsung bisa kita tentukan garis yang dimaksud yaitu garis yang ini. Ya, garis AB. Kenapa kita ngambil garis yang AB? Karena perhatikan AB ini tegak lurus dengan garis yang terletak pada bidang BCGF ya, yaitu garis BF ya. Terus tegak lurus juga dengan garis BC juga. Nah, tegak lurus juga dengan garis BG ya. Nah, sehingga jarak yang dimaksud yaitu jarak dari titik A ke B. Jadi jawabannya berapa? Jawabannya 6. Gitu ya. Ini yang pertama. Yang kedua, tentukan jarak titik A ke bidang BDHF. Jarak titik A ke bidang BDHF. Oke. Bidang BDHF berarti yang ini B D B D H F. Ini jarak titik A ke bidang BDHF. Kita tarik garis yang tegak lurus dengan bidang. Tarik garis dari titik A yang tegak lurus dengan bidang. Oke, perhatikan. Ini karena kubus berarti AB-nya 6 ya. AD-nya 6, ini juga 6. Nah, kalau segitiga sama kaki, maka proyeksi garis A ke bidang BD ke garis BD ini akan ada di tengah. Ini tengah-tengahnya kita tarik. Nah, gini ya. Ini ya, siku. Katakanlah titiknya titik O. Ya. Terus perhatikan juga ini kalau kita ambil garis pada bidang BDHF yang melalui titik O ternyata juga siku-siku ya. Di sini siku-siku nih. Jadi garis yang ini ya siku-siku. Terus yang ini garisnya siku-siku. Berarti pada siku-siku. Sehingga garis yang dimaksud atau jarak yang dimaksud, jarak titik ke bidang yang dimaksud yaitu yang AO ya, jaraknya jarak titik A ke bidang BDHF itu sama dengan AO ya. AO ini apa? Setengah dari diagonal bidang. Ini setengah dari diagonal bidang, rumusnya apa? Rumusnya A akar 2 gitu ya. Berarti sama dengan setengah, dia ininya A-nya 6, akar 2 berarti sama dengan 3 akar 2. Oke, setengahnya. Ini kemudian kita coba lanjut. Jika titik P pertengahan EH. Ini titik P-nya pertengahan EH dan titik Q pertengahan AD. Ini ya. Tentukanlah jarak titik A ke bidang BQVF. Jarak titik A ke bidang BQVF. Nah, ini ke bidang BQVF. Jaraknya yang mana ya? Maka kita tarik garis yang tegak lurus ya, tegak lurus. Kira-kira kemana garisnya? Coba lihat. Di sini AB 8. Ya, berarti aki kan tengah-tengahnya. Aki berarti panjangnya 4 ya, setengahnya. Apakah proyeksinya ke tengah-tengah BQ? Enggak ya. Kenapa? Karena ini bukan segitiga sama kaki. Lalu kemana panjangnya? Ya, panjangnya kita perkirakan aja ke sini nih. Nah, ini proyeksinya ke sini nih, kira-kira ya. Ini tarik siku. Katakanlah ininya R. Oke. Berarti kita dapat garis BAQ. Kita tulis di sini BAQ. Ini B
aki. Dan kita lihat ternyata siku-siku di A. Di A ya, siku-siku di A. Terus panjang AB sama dengan 8. Panjang aki sama dengan 4 ya, dan panjang beki ya. Beki itu berarti kan titik sudut ini ke tengah-tengah garis yang ada di depannya ya. Oke, kita lihat, masih ingat rumus cepatnya, rumus singkatnya gimana? Nah, ini sama dengan ini ya, jarak titik ini ke tengah-tengah garis yang ada di depannya. Itu sama aja dengan ER ya. ER itu sama dengan setengah A akar 5. Berarti jarak yang ini BQ-nya sama dengan setengah. A-nya berapa? A itu rusuknya ya, 8. Jadi 8 akar 5. Atau sama dengan berapa? 8 bagi 2 jadi 4 ya. 4 akar 5. Berarti panjang AR-nya gimana? Panjang AR-nya. Nah, ini ya, ini titik R. Seingat kita bisa menggunakan perbandingan luas segitiga. Berarti setengah dikali alas kali tinggi. Alasnya BQ, tingginya AR. Oke, kita tulis saja ya. BQ dikali AR, alas kali tinggi sama dengan BA dikali aki. BA dikali aki. Ini BQ-nya panjangnya 4 akar 5. 4 akar 5 dikali AR sama dengan BA-nya. Berapa BA-nya? 8 ya. 8 dikali dengan aki-nya 4. Berarti AR sama dengan 8 kali 4 berapa? 32 dibagi 4 akar 5. Ini akar 5 ya. Oke, ini ke atas saja ya. Sama dengan 32 bagi 4 jadi 8 per akar 5. Kita rasionalkan, dikalikan akar 5 per akar 5. Jadi 8 per 5 akar 5. Nah, jadi AR-nya ini sama dengan 8 per 5 akar 5. Dan coba perhatikan ya, AR ini juga tegak lurus dengan tadi ya, dengan BQ. Tegak lurus dengan BQ. Kemudian juga tegak lurus dengan ya, yang ini ya. Nah, berarti dia tegak lurus sama bidang BQ PF. Oke. Kak, dari mana tahunya? Oke, salah satu konsepnya juga gini, perhatikan garis AR terletak pada bidang ABCD. Ya, garis AR terletak pada bidang ABCD. Nah, dan ABCD tegak lurus dengan BQ PF. Sehingga nanti tegak lurus seperti itu, maka AR akan tegak lurus juga dengan, nah ini ya. Ini AR terletak pada bidang ABCD. Nah, AR terletak pada bidang ABCD. Oke, maka dia akan tegak lurus juga dengan bidang BQ PF. Oke, kita lihat soal selanjutnya. Jarak titik A ke bidang BDE. Jarak titik A ke bidang BDE. Caranya kita tarik garis yang tegak lurus dengan BDE ya. Tarik garis dari A yang tegak lurus dengan BDE. Dan ini agak repot untuk langsung menentukan garisnya ya. Caranya kita coba lihat dulu nih. Misalkan kita ambil garis yang tegak lurus BD. Ini kan 8 ya. Ini 8 juga. 8 juga. Berarti segitiga sama kaki pasti ya ke tengah-tengah ini yang tegak lurusnya. Nah, ini ke tengah-tengahnya. Nah, coba perhatikan apakah garis ini, katakanlah garis AO, apakah garis AO tegak lurus dengan BDE? Ya, kita bisa melihat enggak ya, tidak tegak lurus. Sedangkan AO juga kan terletak pada bidang
BDCD, ABCD ya. Nah, bidang ABCD ini enggak tegak lurus dengan bidang BDO, sehingga AO juga enggak tegak lurus dengan BDO. Kayak gitu ya. Nah, kalau kayak gini gimana? Maka konsepnya yang tadi kita boleh proyeksikan ke sembarang titik yang berada di sembarang garis yang berada di bidang BDE. Tadi garis yang kita ambilnya garis yang BDE ini ya. Boleh kita proyeksikan dulu ke sini. Proyeksikan ke sini. Nah, terus berarti panjang AO-nya berapa? AO sama dengan setengah dari diagonal bidang ya. Setengah diagonal bidang tuh A akar 2. Berarti sama dengan setengah. A-nya 8. 8 akar 2 sama dengan 4 akar 2. Itu panjang AO-nya. Kemudian kita cari garis yang sejajar dengan BD. Yang sejajar dengan BD boleh kita tarik ke sini nih. Katakanlah yang ini nih, garis yang sejajarnya ya. Terus kita proyeksikan. Kalau kita proyeksikan A ke garis yang ini pasti tengah-tengah juga ya. Pasti tengah-tengah juga. Oke, nanti ini pasti tengah-tengahnya juga. Atau ya tengah-tengahnya ya. Kalau kita tarik garis, maka dia akan pas di titik E ya, di titik E ini. Nah, sehingga garis yang mewakili bidang BDE yaitu garis EO ya. Tinggal kita mencari jarak dari titik A ke garis EO ya. Jarak dari titik A ke garis EO gimana caranya? Kita lihat tadi AO udah ada, kita buat aja segitiganya. Gini ya. AO panjangnya ini AO panjangnya 4 akar 2. Terus AE panjangnya 8. EO itu berarti jarak titik ini ke tengah-tengah. Kita lihat, masih ingat rumusnya? Jarak titik ke tengah-tengah. Nah, jarak titik E ke tengah-tengah yang bawah ya. EQ berarti ya. EQ sama dengan setengah A akar 6. Oke, berarti yang ini EO-nya ya, setengah. A-nya berapa? A-nya 8. 8 akar 6. Bisa kita coret ya. 8 sama 2 jadi 4 akar 6. Oke. Nah, jarak titik A ke garis EO berarti kita tarik yang tegak lurus. Yang tegak lurus yang ini. Nah, ya. Terus perhatikan juga EAO tegak lurus juga di A ya. Nah, ini bisa kita gunakan ya, gunakan perbandingan luas. Gimana? Berarti alasnya yang EO dikali tingginya. Ingat, alas dengan tinggi itu selalu siku-siku dikali X sama dengan alasnya yang AO berarti 4 akar 2 dikali tingginya yang AE dikali 8. Nah, ini samain aja. EO dikali X sama dengan AO dikali AE. EO-nya berapa? EO-nya 4 akar 6. 4 akar 6 dikali X sama dengan AO. AO-nya 4 akar 2 ya, dikali dengan AE. AE-nya 8 aja. Berarti X-nya sama dengan 4 akar 2 dikali 8 dibagi dengan 4 akar 6. Nah, ini coret angka 4-nya, coret-coret. Terus akar 2 per akar 6 juga coret. Jadi sama dengan ini coret-coret, ini juga coret-coret ya.
Berarti jadi 8 per akar 3. Kalau kita kalikan dengan akar 3 untuk rasionalkan, berarti akar 3 per akar 3 itu sama dengan berapa? 8 per 3. Ini 8 per 3. Mana ya? 8 per 3 akar 3. Nah, ini ya. Ini jarak titik A ke bidang BDE. Ya, 8 akar 3. Atau sebetulnya kita bisa gunakan cara simpelnya juga ya. Cara simpel dari jarak titik A ke bidang BDE itu sama dengan sepertiga dari diagonal ruang ya. Sepertiga dari diagonal ruang. Berapa ya? Sepertiga diagonal ruang tuh A akar 3 ya. Nah, A akar 3 berarti sama dengan sepertiga 8 akar 3 atau 8 per 3 akar 3. Gitu, sama ya. Sama, ini cara simpelnya untuk mencari jarak titik A ke bidang BDE. Oke, ke soal selanjutnya, tentukanlah jarak titik A ke bidang CFH. Ini ya, jarak titik A ke bidang CFH. Ini juga sama ya. Sulit bagi kita untuk langsung menarik garis yang tegak lurus dengan bidangnya ya. Caranya kita proyeksikan aja ke salah satu garis yang gampang, berarti garisnya garis HF. Ini garis HF. Ya. Jadi kita proyeksikan titik A ini ke garis HF. Perhatikan yang AF dengan AH itu sama-sama diagonal bidang. Artinya AF dengan AH panjangnya sama. Kalau panjangnya sama, berarti segitiga sama kaki, pasti proyeksinya ke tengah-tengah. Berarti kita proyeksikan ini titik A ini ke tengah-tengah yang HF. Gitu ya. Terus tadi yang sejajar dengan HF juga pasti tengah-tengah, kita tarik garis ke ini aja. Sama ya dengan soal yang sebelumnya. Nah, gini. Sehingga kita dapat segitiga, ini katakanlah titik AOC. Ini segitiga AOC. Nah, gini ya. AOC. Ininya tegak lurus. Oke, tegak lurus enggak ya? Enggak, yang tegak lurus mah bukan di sana ya. Oke, ini segitiga AOC. Nah, perhatikan segitiga AOC ini adalah segitiga. Oke, AO-nya berapa? AO itu jarak titik ini ya, jarak titik A ke tengah-tengah bidang yang di depannya. Masih ingat rumusnya? Rumusnya kakak ingetin lagi. Yang ini ya. Sama aja dengan titik E ke tengah-tengah. Jadi EQ itu sama dengan setengah A akar 6. Berarti yang ini AO juga sama setengah A akar 6. Setengah dikali A. A-nya berapa? 4. Setengah kali 4 jadi 2. 2 akar 6 ya. 2 akar 6. Sama 2 akar 6. Tadi berapa tadi? Kakak tulis lagi bisa kalian lupa. Setengah A akar 6. Setengah dikali A-nya berapa? 4 ya, akar 6. Ini 4 sama 2-nya coret jadi 2 akar 6. 2 akar 6, 2 akar 6. Terus AC ini diagonal bidang. Diagonal bidang panjangnya A akar 2. Berarti 4 akar 2. Perhatikan ini segitiga sama kaki. Kalau segitiga sama kaki berarti ya kita tarik garis ke tengah-tengah, ini pasti siku-siku di tengah-tengahnya. Gitu ya. Siku-siku di tengah-tengahnya. Berarti di sini katakanlah O aksen gini. Berapa panjangnya?
Berapa panjangnya? Kan sama dari atas ke tengah-tengah bawah ya. Itu sama aja dengan F ke B. Jadi panjangnya sama dengan 4. Gitu. Ya, jarak yang dimaksud jarak titik A ya, jarak titik A ke bidang CFH itu sama aja dengan jarak titik A ke garis OC, karena OC ini wakil dari bidang CFH. Berarti yang ini nih yang dimaksud ya, jarak titik A ke bidang OC. Nah, yang ini. Nah, gitu ya. A aksen ini nih. Katakanlah ini X. Ini yang ditanyakannya. Nah, yang ini. Ya. Jadi jarak titik A ke bidang CFH itu yang ini yang warna kuning. Ini juga sama ya. Ini untuk mencari X-nya kita bisa gunakan apa? Perbandingan luas segitiga. Perhatikan. Berarti alasnya yang OC ya, OC dikali tingginya, alas dengan tinggi kan selalu siku-siku ya, tingginya berarti yang X sama dengan alasnya yang AC berarti 4 akar 2 dikali tingginya yang ini nih 4 ya, tingginya 4. Oke, terus lagi ya di sini kebiasaan. OC dikali X sama dengan AC dikali ini katakanlah O aksen dikali O aksen. OC-nya berapa OC-nya? OC-nya sama dengan 4 akar 2. Ini OC-nya ini ya. OC-nya 2 akar 6. 2 akar 6 dikali dengan X sama dengan AC. AC-nya 4 akar 2 dikali 4. Sehingga X-nya sama dengan 4 kali 4 akar 2 jadi 16 akar 2 dibagi 2 akar 6. Oke, kita bisa coret 16 sama 2-nya jadi 8 akar 2 per akar 6 jadi akar 3. Ya, akar 2 per akar 6 akar 3. Ini kali akar 3 per akar 3. Jadi sama dengan berapa? 8 per 3 akar 3. Oke, itu panjang jarak dari titik A ke bidang bidang apa? CFH. Atau kita bisa gunakan rumus simpelnya juga ya. Rumus simpelnya apa jaraknya? Ya, jaraknya yaitu 2 per 3 dari diagonal ruang. Ya, ini cara simpelnya ya. 2 per 3 dari diagonal ruang. Berarti 2 per 3 diagonal ruang. Ini kan rusuknya 4. Berarti diagonal ruangnya 4 akar 3. 4 akar 3. Sama dengan berapa? Sama dengan 8 per 3 akar. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Jika titik P pertengahan AB. Nah, ini titik P-nya pertengahan AB dan titik Q pertengahan DC. Serta titik R merupakan perpotongan diagonal EG dan HF harusnya. Diagonal EG dan HF. Ya, ini diagonal EG HF yang ini ya. Yang R-nya. Nah, tentukanlah jarak titik R ke bidang PQHE. PQHE, jarak titik ini ke bidang PQHE. Oke. Untuk yang ini ya, caranya hampir sama dengan soal yang sebelumnya, yaitu kita proyeksikan aja titik R ke salah satu garis yang ada di bidang PQHE. Lebih gampang kita proyeksikannya kemana? Proyeksikannya ke EH ya. Kita proyeksikan ke EH. Nah, ini kan tengah-tengah ya. Ini segitiga HR dengan ER ini sama ya. HR dengan ER panjangnya sama, berarti segitiga sama kaki. Artinya proyeksinya pasti ke tengah-tengah. Nah, gini. Nah, kemudian kita proyeksikan juga R ke PQ. Ini juga pasti ke tengah. Nah, ini ke bidang yang selanjutnya gini ya. Nah, ini juga pasti ke tengah-tengah. Nah, kemudian tarik garis dari sini. Nah, ini katakanlah yang ininya R aksen.
Terus yang satu lagi R double aksen. Nah, berarti garisnya yang gini. Ya. Nah, ini jadi diwakili jarak titik R ke bidang PQHE diwakili oleh jarak titik R ke garis R aksen R double aksen. Kita bisa gambar garisnya gini. Kayak gini ya. Ini R aksen dan R double aksen. R aksen panjangnya berapa? Panjangnya setengah ya, setengah dari rusuk. Berarti panjangnya 2. Ini panjangnya 2. Terus R aksen ini sama aja dengan rusuknya ya, sama dengan yang FB, itu panjangnya 4. Nah, ini siku-siku. Siku-siku di sini ya. Oke, siku-siku. Nah, terus perhatikan yang R aksen dengan R double aksen panjangnya ini sama aja kan? Panjangnya dari E ke P ya. Panjangnya dari E ke P. Tadi gimana ada rumus cepatnya? Rumus cepatnya ya, E ke tengah-tengah AD sama aja kan ya? E ke tengah-tengah AD itu rumusnya setengah A akar 5 ya, setengah A akar 5. Berarti yang R aksen R double aksen setengah dikali A-nya 4 akar 5. Berarti 2 akar 5. Ini panjang yang R aksen R double aksen. Oke, tadi kan diwakili oleh jarak titik R ke garis R aksen R double aksen, berarti nah yang ini X-nya ya. Sama kita bisa gunakan perbandingan luas segitiga. Berarti gimana perbandingan luas segitiganya? Alasnya R aksen R double aksen dikali tingginya yang X. Ini bukan kali ya, gini. R aksen R double aksen dikali tingginya X sama dengan, sekarang alasnya yang boleh yang 2 alasnya ya. Nah, tingginya yang alasnya yang ini R aksen R, tingginya yang R double aksen dikali dengan R double aksen. Ini ya, R aksen R double aksennya 2 akar 5 dikali X sama dengan R aksen R double aksen R aksen R itu 2 dikali R double aksen kali 4 gitu ya. Berarti X-nya sama dengan 2 kali 4, 8 per 2 akar 5. Atau sama dengan 4 per akar 5. Kali akar 5 per akar 5, jadi 4 per 5 akar 5. Oke, gitu ya. Ini materi jarak dari titik ke bidang. Ya, jarak dari titik ke bidang. Nanti silakan dipelajari lagi konsep-konsepnya ya, dan dipelajari lagi soal-soal yang lainnya. Jangan lupa ya untuk subscribe channel kakak dan bunyikan loncengnya agar adik-adik tidak ketinggalan video-video terbaru dari kakak. Terima kasih ya.